Halo teman pemilih, kita bertemu kembali untuk podcast KPU RI. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan dulu dong. Senang sekali bisa kembali menjumpai teman pemilih. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena kita bertemu dengan salah satu pimpinan KPU RI juga, Bapak Idewa Kadewiyarsa Rakasandi. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Bapak selamat datang Pak Dewa. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Bapak, ini kesempatan untuk Bapak menjadi tamu di sini ini pertama kali. Bapak gimana rasanya Pak berada di ruangan ini Pak? Ya, saya tentu surprise ya. Surprise. Senang bisa diberikan kesempatan dan yang luar biasa bahwa harapan KPU ya untuk kemudian memiliki podcast yang akan kembangkan ke depan ini sudah bisa terwujud gitu ya. Sudah terwujud ya sekali lagi tepuk tangan dong untuk ya. podcast KPU RI ya betul. Baik Pak Dewa, kita perlu mengabarkan kepada teman pemilih bahwa sebelum proses syuting ini dilaksanakan kita sudah melakukan tes swab antigen dan alhamdulillah hasil yang kami peroleh adalah negatif. Jadi proses ini kami mohon izin untuk kami lakukan dengan lepas masker. Teman pemilih, kita masih kembali akan membagikan banyak informasi yang unik, seru dan juga tentu saja akan berguna buat teman pemilih semua, khususnya kalau teman pemilih semua adalah orang-orang yang baru akan menggunakan hak suaranya pada pemilu pemilihan 2024 nanti, atau juga mungkin teman pemilih yang mungkin sebenarnya sudah terdaftar dalam daftar pemilih dan sebenarnya mungkin pemilu yang lalu Bapak 2019 mungkin sudah berhak untuk memilih tapi kayak belum belum pengen pilih ya Bapak karena kan mungkin masih ada yang kurang srek, ngapain saya mesti milih kayak gitu-gitu mungkin ya. Pak Dewa, sebelum kita masuk kepada obrolan tentang bagaimana kita mengajak teman pemilih untuk ikut memilih pada pemilu dan pemilihan 2024 nanti, kita mau kepo-kepo sedikit nih soal dulu Pak Dewa sebelum beliau bertugas di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu, dulu Pak Dewa itu beliau adalah alumni UGM ya. Betul sekali. Saya alumni UGM ya, dari Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik ya. Teknik Bapak? Ya betul. Oh, Fakultas Teknik loh ternyata. Ya. Jadi gini Mbak, mungkin teman pemilih juga barangkali ini ada manfaatnya ya. Jadi saya itu angkatan 90 di jurusan Teknik Kimia UGM. Teknik Kimia UGM. Betul. Jadi setelah tamat SMA, saya bersyukur saya keterima di IPB, ya kemudian keterima di UGM dan juga keterima di Universitas Udayana ya, jurusan teknik sipil gitu. Teknik sipil di Udayana bersama dengan teknik kimia di UGM, teknologi industri pertanian di IPB. Itu bingung sekali pasti milihnya, mau pilih jadi yang mana. Jadi waktu itu, ini Mbak, waktu itu kan sistem PBUD ya. Jadi siswa SMA yang berprestasi diberikan kesempatan mengisi formulir, lalu kita ikut tes gitu ya, atau ujian. Dan kebetulan saya keterima di 3 tempat itu dulu. 3 tempat itu? Betul, ya. Dan hatinya ternyata memilih untuk ke UGM ya Pak? Betul, ya. Betul. Ya. Ketika saya kuliah, itu memang di Jogja ya, khususnya di UGM, itu aktivitas mahasiswa luar biasa ya. Jadi mahasiswa yang aktif di kegiatan-kegiatan kampus, tidak hanya dari jurusan ilmu politik, tidak hanya ilmu hukum ya, tapi senior-senior di jurusan saya juga banyak yang aktif gitu ya. Dan itu adalah awal-awal era reformasi. Jadi saya sangat aktif ya dalam forum-forum diskusi, dalam kegiatan-kegiatan di fakultas, di universitas begitu. Dan itulah dinamika kehidupan mahasiswa pada saat itu. Jadi meskipun jurusan teknik ya kita juga concern ya terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, termasuk situasi dan kondisi demokrasi pada saat itu. Betul. Akhirnya jadi banyak aktivitas. Terus kalau nggak salah nih teman pemilih, Pak Dewa justru aktifnya di jurnalistik di kampus ya, aktivitasnya ya Pak Dewa? Betul. Jadi saya juga berlatar belakang ya oleh kakak kelas itu diajak ikut ya, di jurusan kami itu ada majalah jurusan. Majalah jurusan. Ya, namanya Entropi. Ya itu memang dirintis oleh para senior terdahulu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya kami ada reuni angkatan dan saya lihat itu masih ada ya. Majalah betul, itu masih ada. Dikelola oleh adik-adik kelas. Nah, sudah berapa terakhir tahun memang belum sempat
kampus lagi, mudah-mudahan masih terus berlanjut gitu ya. Iya, Tapi yang jelas saya ada sedikit pengalaman aktif di pers kampus dan waktu itu mahasiswa yang aktif di pers ya, kegiatan jurnalistik itu saya kira mendapat tempat ya di masyarakat ya. Gitu, kan Pak. ada lomba menulis ya kan, ada Iya. diskusi-diskusi. Saya kira majalah yang sempat saya bergabung ya, itu adalah majalah ilmiah populer. Jadi kontennya memang konten tentang teknik begitu ya. Oh, tentang teknik. Betul, majalah teknik ya. Ini Iya. background yang luar biasa Betul. sebenarnya. Belajarnya Iya. latar belakang sekolahnya, pendidikannya Iya. sebenarnya di Iya. teknik. Iya. Tapi peminatan karir dan jalan ternyata membawa beliau untuk berada di jalan seperti ini. Sekarang Tapi menjadi begini Mbak, pimpinan KPU. mungkin yang perlu saya jelaskan, saya juga kuliah di Fakultas Hukum ya. Bersamaan, Bapak. Setelah tamat UGM ya. Beberapa waktu kemudian, di awal beberapa waktu kemudian, sekian tahun belakangan begitu Jadi ya. setelah lulus di Teknik Kimia. Ya, sekian tahun kemudian setelah saya pulang ke Denpasar, saya sempat menjadi dosen ya. Kami merintis Politeknik IT begitu. Oh, IT. Setelah saya bergabung ke KPU itu meningkatkan kapasitas penting. Jadi saya kemudian kuliah kembali ya, S1 Pengulang Fakultas Hukum. S1 tapi Betul. Fakultas Hukum itu ketika Pak Dewa bertugas di KPU Provinsi Ya, Bali. ya, karena Iya. waktu itu memang hampir kebanyakan ya teman-teman kuliah dan memang waktu itu masih dimungkinkan. Nah, Iya, kebetulan iya. antara kantor saya dengan kampus itu mungkin lebih kurang 10 menit gitu ya. Oh, dekat sekali. Betul, dekat Iya, sekali iya ya. betul. Iya. Jadi memang tidak terlalu makan waktu untuk teknis berangkat dan Betul, pulang ya iya. Bapak ya. Nah, itu dia ternyata latar belakang Pak Dewa tidak hanya di sarjana hukum dan ternyata beliau adalah lulusan Teknik Kimia di UGM dan Betul. ternyata menggeluti bidang jurnalistik juga. Perlu teman pemilih ketahui bahwa selama kami bertugas di bawah naungan divisi Pak Dewa, kita banyak mendapatkan arahan dan juga bimbingan dalam hal jurnalisme karena bekal pengalaman sebenarnya ya Betul, Pak Dewa iya. yang sudah pernah digeluti oleh Pak Dewa ketika di zaman kuliah dulu. Nah, Pak Dewa bicara soal peminatan Pak Dewa di waktu dulu tergabung dalam jurnalistik. Kalau dikaitkan dengan kejurnalistikan atau kemediaan sekarang, Bapak, KPU ini kan kita tidak bisa dipungkiri memang hampir selalu ada di setiap pemberitaan Bapak. Mau di headline, mau di halaman kedua atau halaman kesekian, selalu ada berita-berita tentang pemilu dan pemilihan dan juga tentang KPU tentu saja. Bapak, kalau menurut Pak Dewa sendiri, dukungan media sekarang ini terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggaraan kepemiluan itu sudah cukup mendukung nggak ya Bapak ya kira-kira? Jadi begini Mbak, pertama ya, tentu saya berterima kasih ya teman-teman media. Jadi dapat saya sampaikan ya, selama saya bertugas baik di daerah ya maupun di KPRI, itu sebetulnya supportnya luar biasa ya. Indikatornya ya, berita-berita tentang KPU itu banyak dibantu ya, diliput dan disosialisasikan begitu ya. Diberitakan Betul ya. ya. Dukungan media sangat penting untuk meyakinkan publik ya. Sebagai contoh misalnya ketika pilkada di masa pandemi ya. Di situ kan ada pertanyaan, ada kekhawatiran publik ya. Jangan-jangan nanti pemilu ini akan berisiko dari aspek kesehatan ya. Tapi karena edukasi tentang protokol ya, kegiatan-kegiatan sosialisasi kita itu diliput ya dan diinformasikan kepada publik. Saya kira secara umum kemudian tahapan itu bisa berjalan dan partisipasi juga terjaga dengan baik. Iya, partisipasi juga tinggi ya Bapak. Betul. Dalam artian ketika kita menghadapi masa pemilihan 2020 yang lalu, kita banyak terbantu dengan dukungan media dalam memberitakan bagaimana prokes, bagaimana upaya kita untuk menggelar TPS sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Juga ya Pak Dewa ya. Ya. Iya, Pak, kalau kaitannya dengan beberapa periode Bapak bertugas kan pasti sering sekali mendengar selentingan dari mungkin teman pemilih yang baru tahu ya Pak Dewa bahwa KPU itu kan sebenarnya bekerja menyiapkan pemilihan atau pemilu itu kan ada waktu lama yang disiapkan dari sebelum hari ya. Cuma kadang teman pemilih yang mungkin baru masih awam atau memang belum tahu, taunya KPU itu kerja cuma di hari H pemilihan aja. Nah, kira-kira kalau media dalam hal ini sudah cukup
membantu memberitakan atau menyosialisasikan aktivitas kepemiluan sebelum hari H nggak ya Pak Dewa? Meskipun tahapan belum dimulai, jadi kegiatan-kegiatan KPU itu juga sudah diliput. Nah, cuma sekarang karena kita dalam persiapan ya menghadapi pemilu nasional ya dan pilkada serentak nasional 2024 tentu ini perlu ditingkatkan ya. Jadi tentu media ini dalam arti luas ya. Ada media sebagaimana media mainstream ya. Ada juga media IT ya dengan platform atau aplikasi-aplikasi yang berkembang. Ini nanti dalam pandangan saya kita akan formulasikan kembali koordinasi dan kerjasamanya sehingga publik mendapatkan akses informasi secara lebih luas ya. Kemudian berita-berita yang berkembang juga memang bersumber dari otoritas resmi yang kontennya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Iya, betul. Pak Dewa, itu tadi hal khusus yang kita bisa ketahui nih, kita bisa bagikan kepada teman pemilih bahwa Pak Dewa sebenarnya ada latar belakang tidak hanya jurnalistik tapi surprisingly juga kita juga baru tahu nih ternyata Pak Dewa di Teknik Kimia UGM dan ini unik sekali. Bapak berarti dulu SMA-nya berarti IPA atau IPS Pak ketika zaman kalau saya jurusan fisika ya. Dulu masih yang fisika, biologi, era itu, betul. Bapak ketika SMA ada karena anak fisika, ada pelajaran favoritnya harus pelajaran fisika nggak Pak? Ya, dulu fisika dan matematika ya. Itu secara jujur nih memang Bapak sukanya pelajaran itu Pak. Jadi namun demikian gini ya, ini juga penting ya. Bahwa banyak juga sebetulnya teman-teman jurnalis itu yang berlatar belakang teknik ya. Gitu, karena Bapak. Jurnalisme itu kan sebetulnya lebih ke satu kompetensi yang lintas jurusan ya. Lintas ilmu pengetahuan juga ya. Karena Bapak. Di masing-masing jurusan itu sendiri pun berkembang ya. Media-media tentang profesi yang bersangkutan. Betul. Jadi kalau dia memang terjun, terlatih ya begitu diklat-diklat jurnalistik dan juga aktif ya, saya kira saya berpandangan bahwa setiap orang itu adalah jurnalis gitu ya. Apalagi di era modern saat ini. Setiap orang punya gadget, punya HP. Setiap orang bisa membuat status gitu kan. Jadi setiap orang adalah jurnalis. Jadi kalau bicara kita tentang kehumasan, setiap orang adalah humas. Setiap orang adalah humas. Karena dia akan berkomunikasi, membangun relasi dan dia akan menyampaikan pesan-pesan ya pada sejawatnya begitu. Betul Pak Dewa, itu teman pemilih itu bisa di underline itu teman pemilih yang mungkin masih galau juga mau menentukan arah hidupnya kemana. Ternyata ini quote penting dari Pak Dewa hari ini bahwa setiap orang bisa menjadi jurnalis. Dimulai dari membuat status gitu ya Bapak. Status minimal jurnalisme hati dulu gitu ya. Dimulai dari situ. Pak Dewa, kita kembali ke pelajaran favorit Pak Dewa yang ternyata adalah fisika dan matematika ya Bapak. Aduh, saya harus sungkem dulu ini karena saya bukan aliran matematika dan fisika. Pak Dewa, saya mau ajak Pak Dewa lihat tayangan di sini dulu. Kita bakal lihat dulu nih, punten. Nah, kita lihat TikTok yang satu ini. Lawan Rasunasa itu cewek atau cowok sih? Cowok. Bukan cewek? Belum tahu sih mukanya kayak gimana. Pahlawan Rasunasa itu cewek atau cowok sih? Cowok. Bukan cewek? Bukan. Pahlawan Rasunasa itu cewek atau cowok sih? Cowok. Nah itu Pak, itu sebenarnya itu Pak Dewa, teman pemilih juga tadi sudah melihat ya. Ternyata tidak semua orang yang sudah besar sekalipun mungkin tadi SMA atau mungkin kuliah ya Bapak. Ternyata tidak cukup bisa hafal atau tahu. Salah satu pahlawan itu ternyata dia tidak cukup tahu. Kalau dengar namanya Rasuna Said kayak cowok gitu. Ternyata beliau adalah seorang pahlawan perempuan gitu. Nah, ini melihat video-video seperti ini yang hal-hal yang kayaknya sebenarnya itu menjadi pengetahuan umum yang harusnya ya semua orang ya mestinya tahu gitu. Tapi ternyata tidak semuanya tahu atau tidak semuanya merasa perlu untuk tahu gitu Bapak. Nah, kaitannya dengan kita ada nggak Bapak punya kekhawatiran terhadap nanti di dalam proses menuju ke pemilu-pemilihan itu, apakah para generasi muda kita itu cukup punya awareness untuk tahu gitu ya Bapak ya, nanti 2024 tuh kita akan menggunakan hak pilih kita, hak suara kita gitu. Kalau menurut Pak Dewa concernnya khawatir nggak Pak? Ya memang kalau kita mau objektif ya, ini kan harus setidaknya di survei ya atau di riset gitu, agar kita tidak
menilai adik-adik kita, ya anak-anak kita itu. Iya. Seolah nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan mereka lebih canggih ya. Kalau ini tadi sih seolah kayak nggak tahu ya Pak begitu Dewa. Nah, Ya. nah begini bagi saya beda ya. Kalau dulu di rumah saya itu bapak saya tuh menempel foto-foto pahlawan ya. Kalau kita datang, misalnya ada hari raya, ada hiburan tuh kita beli foto itu ya kan, foto-foto lalu ditempel di pasar malam, Pak iya Dewa, di pasar ya. malam kan, pahlawan-pahlawan itu kan Iya. kita tempel gitu kan. Nah Iya, itu. Pak. Tapi beda ya situasinya. Dulu informasi itu kan terbatas. Terbatas. Betul, orang-orang tua kita dia terlibat ya dalam pergulatan di masa itu. Ada Iya. juga yang berjuang ya bersama mereka. Betul. Dan karena mereka mengapresiasi pahlawannya, mereka bercerita ya soal tokoh-tokoh itu, lalu dia beli fotonya, dia ceritakan kepada anak-anaknya. Betul. Ya kan, betul. disitulah interaksi antara orang tua dengan anak itu masih dekat ya. Betul. Karena belum ada media-media yang lain, tentu ya menjadi kewajiban KPU kalau kita bicara lembaga untuk memberikan informasi Ya. dan sosialisasi. Yap. Pertama tentu bisa juga kepada keluarga ya. Kalau kita bicara segmen keluarga, Orang terdekat di betul. sekitar dulu ya Pak Ya, Dewa. Ya. saya saja misalnya seperti daerah yang saya ikuti ya, misalnya di provinsi Maluku kalau nggak salah ya. Di Maluku. Ya, jadi ada kerjasama KPU dengan ibu-ibu PKK ya. Oh. Ya, jadi kemudian segmen yang dipilih adalah segmen perempuan, Segmen perempuan. provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini Iya. dengan satu pandangan bahwa ibu-ibu ini adalah selain ibu rumah tangga, tentu pendidikan anak ini kan ada di ibu lebih banyak ya Iya. dalam sistem sosial masyarakat kita. Iya. Nah, jadi kalau ibu-ibu itu sudah kita ajak berdiskusi, belajar bersama soal kepemiluan, tentu dia akan bercerita ya kepada anak-anaknya, atau mungkin juga kepada suaminya, Ya. betul kan? Orang-orang di sekitar beliau. Betul. Ya, betul yang Ya. terdekat ya, Bapak ya. Itu satu metode. Metode kedua bisa juga kepada anak-anaknya, Mm-mm. sehingga anak-anak itu bercerita kepada bapak dan ibunya di rumah. Gitu ya. Iya, iya Nah, betul. itu betul. kalau kita bicara metode tatap muka langsung. Iya, iya. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang kan kita bisa ya, misalnya KPU nih ya, melalui media-media yang ada di KPU tentu Ya. harus di-create kontennya Iya. sehingga mudah dipahami ya, anak-anak kemudian tertarik ya, Yap. dan itulah yang kita sampaikan ya, Iya, sehingga baik. pendidikan pemilih ya itu bisa sejak dini ya kita sampaikan, dan itu kemudian dirasa bermanfaat dan penting oleh mereka gitu. Iya, betul. Ya. Artinya Pak Dewa sepertinya masih cukup optimis nih dengan bagaimana kita masih bisa mendorong generasi muda sekarang untuk tetap punya awareness ya Bapak ya. Walaupun metodenya berbeda dengan ketika tahun 90-an dulu atau 80-an dulu Ya. ketika ya masa itu ya Bapak emang Ya. seperti yang disampaikan Pak Dewa, informasi masih terbatas gitu. Ya. Nah, dengan cara yang berbeda kita tetap bisa melakukan pendekatan yang berbeda ya Pak Dewa ya. Nah, Ya. artinya teman pemilih masih boleh kita tetap optimis bahwa masyarakat generasi muda sekarang itu belum tentu akan cuek ya Pak Dewa ya. Betul. Betul. Nah, seperti tadi kalau boleh mengulik lebih dalam, Pak Dewa tadi menyebutkan keterlibatan atau bagaimana encourage dalam lingkungan ibu-ibu PKK itu, apakah mungkin ada kaitannya dengan program yang sekarang sedang diusung KPU RI sebagai program nasional yang disebut Desa Peduli Pemilu Pemilihan itu, atau bukan ya Pak Dewa? Ya, betul. Betul ya? Jadi begini, memang ya kalau kita melihat segmen dari program ini kan ada beberapa prioritas ya. Ya. Misalnya daerah rawan bencana ya, daerah rawan konflik, Ya. segmen perempuan, atau bisa Ya. juga daerah-daerah dengan partisipasi rendah gitu ya. Tapi oleh karena sosialisasi dan pendidikan pemilih ini adalah satu program ya, Ya. termasuk satu kegiatan yang sangat penting, tentu bisa juga disesuaikan dengan konteks lokal yang ada sehingga dia bisa menjadi efektif gitu. Betul, Nah, betul. Saya melihat itu, dan tentu kita harus lebih banyak mendengar, Ya. kemudian mendapat masukan dari daerah, dan itulah yang kemudian kita formulasikan dalam kebijakan kita. Ya. Dengan cara ini kita berharap ya ke depan ya, khususnya menghadapi tahun 2024 ini, Betul. ya kita akan menjadi lebih siap ya, dan masyarakat juga
mendapatkan haknya mereka ya. Iya. Jadi saya kira informasi Yap. ya saya baca-baca ya ternyata hak informasi itu adalah hak konstitusional ya, karena Termasuk- diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Iya, betul Pak Betul Dewa. ya. Jadi selain diatur dalam Undang-Undang Dasar juga diatur dalam undang-undang ya tentang keterbukaan informasi publik ya. Betul. Jadi melalui itulah kita istilah saya itu membangun wacana ya, membangun narasi positif dengan tidak mendelegitimasi adik-adik kita, anak-anak kita, Iya. tapi kita dorong secara positif ya, Betul. sehingga mereka ada rasa memiliki dan juga bisa percaya diri ya untuk Betul. ikut dalam. Jadi kalau anak itu bilang gini, wah kamu ini kok cuek ya, gitu, kamu nggak perlu ya, nanti dia, wah gua dibilang cuek beneran gitu kan? Oh. Iya, kalau saya metodenya begitu ya. Iya, Ini saya ini kan iya. apa ya? Saya pernah jadi dosen pendidik ya. Iya, Jadi iya. metode pendidikan itu adalah membersamai mereka, memberikan semangat ya, Semangat. atau spirit, lalu Ya. kita libatkan mereka dan Oh. jadikanlah mereka sebagai teman ya atau sahabat kita. Nah, Begitu. disitulah kita bisa membangun dan menanamkan nilai-nilai. Saya kira begitu. Iya, itu seperti kata bijak, ucapan adalah doa. Jadi ketika Ya. kita mengucapkan yang Ya. baik terhadap Ya. generasi muda tersebut, Betul. tentu dia akan terdorong juga menjadi baik begitu. Gitu ya Pak Dewa ya. Jadi semangatnya tidak Dipatahkan. betul ya. Ya, Namanya anak ya. Jadi kita motivasi mereka dan dengan metode ini ya, saya lihat banyak anak-anak kemudian tumbuh ya dengan interaksi sosial yang positif Iya. dan mereka menjadi anak-anak yang kreatif dan berprestasi ya. Iya, kreatif dan berprestasi. Saya dari kecil diajar dengan metode seperti itu ya, dilibatkan, diajak, dan saya kira ini penting ya. Jadi tidak mesti harus di kota ya. Iya. Orang desa pun bisa melakukannya tentu dengan konteks mereka gitu. Betul, betul. Ya. Dan Pak Dewa, seperti kita mendengar dalam media informasi yang disebarkan oleh KPU RI, ini kan tahun 2020 kan Desa Peduli Pemilu Pemilihan itu kan masih pilot project, jadi hanya sekian titik atau sekian desa, sekian lokus ya Pak Dewa. Itu berarti kriterianya tadi memang yang tadi ya Pak, desa dengan kategori pemilih yang partisipasi pemilihnya masih kurang seperti Betul. itu ya. Itu kalau kan ada itu bentuknya kan kayak dibentuk kader di desa tersebut ya Pak Dewa ya. Ya. Itu siapa aja yang bisa jadi kader-kadernya itu Pak Dewa? Jadi kita melihat dari aspek regulasi misalnya. Jadi kan KPU sudah mengaturnya ya, Ya. dalam pedoman teknis gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah mereka yang ada di lokus dimaksud ya, apakah di desa atau di kampung atau di kelurahan. Ya. Ya, bisa juga adalah misalnya dari segmen atau unsur generasi muda ya. Oh iya. Siswa misalnya yang memang setelah memiliki syarat umur tertentu ya, atau Iya. mahasiswa, Iya. atau mungkin juga tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh perempuan, tokoh agama, ulama, Iya. tokoh adat dan lain sebagainya. Ini Iya. bervariasi antara saudara dengan daerah yang lain. Tapi substansinya adalah bagaimana KPU semakin dekat dengan masyarakat, kemudian ada interaksi sosial di situ. Ya. Karena di dalam lokus itu tentu adalah satu wilayah ya, ada unsur wilayahnya, ada unsur masyarakatnya, Iya. dan ada unsur individu-individu di situ. Iya, Nah, kita betul. membangun sistem sosial, dari ini diharapkan akan lahir ya budaya demokrasi, kemudian budaya politik yang kemudian lebih substantif ya, Iya. yang akan bisa mewarnai demokrasi kita ke depan. Jadi artinya mengajak keterlibatan dari semua kader yang ada di desa tertentu tersebut atau di kampung kelurahan tersebut untuk bisa lebih banyak menginformasikan aktivitas kepemiluan dan hak-hak mereka gitu ya Pak Dewa ya. Betul. Jadi Betul. masyarakat kita ini kan begini Mbak, dalam pandangan saya ya. Saya ini kan sebelumnya orang kampung ya. Masa Pak Dewa, masa? Jadi kalau dibilang orang desa, saya lahir dan besar di desa ya. Oh, iya, Kemudian kalau dibilang kota ya saya tinggal di kota ya, setelah besar gitu. Jadi begini, bahwa dalam sistem sosial masyarakat yang dari aspek kultur yang paternalistik ya, maka figur itu menjadi penting. Tentu Ya. figur dalam arti positif juga ya. iya. Jadi keadaan tokoh yang kemudian menginspirasi ya, memberikan pencerahan ya Iya. pada lingkungan sekitarnya, Betul. pada putra-putrinya. Iya. Ini adalah satu media yang menurut saya pendidikan yang bisa berdampak
baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, orang menjadi tidak peduli kan belum tentu karena dia tidak mau, bisa saja karena dia tidak tahu. Oh, Iya kan? iya, Nah, betul, begitu. Jadi, betul. nah disinilah peran para kader ini kalau harapan saya. Jadi beliau itu selain ya berpartisipasi dalam konteks kepemiluan secara partisipatif di wilayahnya. Iya. Di sini juga ada peran edukasi ya dalam konteks keluarga, dalam mendidik generasi muda anak-anak yang kemudian ada ya Betul, di betul. lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial mereka di desa atau Ya. kampung atau kelurahan itu. Betul. Artinya sosok untuk diteladani dan dicontoh ini, Pak Dewa tidak ibaratnya tidak yang langsung muluk-muluk mau setinggi langit bintang, tapi setidaknya dimulai dari lingkungan keluarga dan Betul, terdekat. ya. Itu akan menjadi bibit yang baik ya, Pak Dewa Betul, ya. ya. Iya betul. Nah, Ya. itu teman pemilih menariknya dari program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini untuk bisa mendorong partisipasi masyarakat sadar dan juga aware tentang kepemiluan dan juga pemilu nanti, terutama jelang pemilu pemilihan 2024 supaya lebih terlibat ya Pak Dewa ya. Bapak, kita untuk di aktivitas kita di podcast KPRI ini ada salah satu segmen yang ini seru banget karena ini akan mengajak teman pemilu untuk mengetahui lebih banyak lagi cerita dari Pak Dewa sebagai pimpinan KPRI dan juga sebagai pribadi seorang Bapak Dewa yang sebenarnya itu seperti apa dan memori apa yang pernah ada atau pernah berkesan dalam memori Pak Dewa selama bertugas hingga saat ini. Kita masuk dalam segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Teman pemilih, nanti kita cerita tentang pemilu ini, kita akan mengulik apa memori yang paling berkesan yang pernah dialami Pak Dewa selama bertugas menyelenggarakan kepemiluan. Mungkin apakah itu memori yang menggugah jadi bikin beliau terkesan sekali karena sedih atau karena membuat beliau jadi merasa tersentuh secara emosional atau bagaimana. Nah, kita akan ajak Pak Dewa untuk mengambil gulungan kertas. Nanti ada satu kata pemicu. Baik Bapak, silakan mangga silakan. Ya digeser dikit nggak apa-apa Bapak. Ya. Satu ya Bapak, kalau bisa dikeduk. Nah, hati-hati Bapak, ini teh. Nah, ini dapat kayaknya nih. Siapa tahu ada unicornnya di dalam. Ya, mangga dibuka Bapak ke arah. Saya langsung buka. Ya, ke arah sana dibukanya Bapak. Gak apa-apa, tumpah-tumpah dikit Bapak. Nah, kredibilitas. Ya. Coba Pak Dewa ingat-ingat ketika Bapak mendengar kata kredibilitas, ada nggak sebuah pengalaman kepemiluan yang kayaknya jadi berkesan banget sama Bapak? Karena teman pemilih pasti tahu kalau teman pemilih browsing di Google, Dewa Kadewiarsa Rakasandi, beliau bertugas itu tidak hanya di KPU RI, tapi sebelum ini sudah 2 periode di KPU Provinsi Bali dan pasti rekam jejaknya teman-teman bisa melihat di semua media. Kita akan lihat bagaimana beliau mengadu kembali memori beliau. Sudah ada yang teringat belum Pak Dewa? Ya, jadi kalau soal kredibilitas ya, itu kan artinya bagaimana seseorang kredibel. Kredibel artinya bisa dipercaya. Ya. Ya. Nah, dalam ilmu kepemiluan, begitu ya, itu atau etika penyelenggara pemilu itu lebih banyak disebut sebagai integritas ya. Integritas. Ya. Jadi orang yang berintegritas tentu orang yang kredibel, orang yang kata-kata dan perbuatannya itu sesuai dengan prosedur ya, aturan atau mekanisme yang ada. Satunya kata dengan perbuatan itu adalah berintegritas. Iya. Nah, karena dia berintegritas, lalu dia dipercaya, Betul. dia kredibel. Nah, Betul. jadi, penyelenggara pemilu ya itu tentu dalam setiap tindakannya, langkah-langkah dan kebijakan yang dia ambil sebetulnya tidak jauh ya dengan tema-tema atau wacana soal kredibilitas ini. Iya. Karena pemilu itu kan soal kepercayaan sebetulnya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi bagaimana masyarakat percaya bahwa penyelenggara itu kredibel,
penyelenggara itu bisa meyakinkan mereka bahwa pengadministrasian misalnya ya terkait dengan pilihan mereka Iya. dikonversi menjadi kursi, lalu ada calon terpilihnya, Iya. dan mereka melaksanakan tugas atau pemerintahannya secara efektif dan seterusnya. Iya. Nah, jadi saya tentu ya sekian lama mendapat kesempatan sebagai penyelenggara ini, ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi peristiwa penting gitu ya. Iya, jadi teringat Betul, terus ya, gitu. ya. Iya. Contoh misalnya, saya pernah ya, karena satu urusan yang sangat penting, itu agak mendadak harus ke daerah ya. Ya. Jadi ditugaskan oleh Pak Ketua, Ya. itu sudah malam, mungkin sekitar 1 jam lagi ya, sebelum batas waktu untuk berangkat ke bandara begitu. Waktu itu persiapan PSU di Kabupaten Bovendigul ya. Ya, di Papua ya Bapak. Betul. Nah, di situ kami hadir bersama pimpinan yang lain, dan di situ kita lebih banyak mendengar ya masukan-masukan masyarakat gitu ya. Iya. Nah, setelah dilakukan dialog ya, tentu saya berterima kasih ya kepada para pihak yang ada di situ. Iya. Akhirnya PSU bisa berjalan, Ya. dan kemudian tahapan itu selesai ya. Selesai dengan Ya, baik dengan ya. baik. Jadi itulah tidak mungkin ya kalau kemudian orang itu tidak dipercaya atau kita tidak saling percaya untuk menyelesaikan satu pekerjaan penting ya, Ya. yang kemudian harus dipikul dan diselesaikan bersama. Iya. Ya, menurut saya kredibilitas, integritas ini penting di dalam konteks kita membangun tim, sehingga ada soliditas di situ ya. Iya. Betul. Jadi dalam ilmu matematik itu kalau 1 tambah 1 kan 2 ya. Iya. Nah, kalau kita bicara sinergi, 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4. Wow. Gitu kan? Fleksibel ya, Mbak Dewa ya. Jadi kira-kira begitu ya. Iya, betul. Jadi ada energi tambahan ya. Dia bukan penjumlahan ya, tetapi dia memang tidak bisa dijelaskan ya dari aspek ilmu pasti. Betul. Tapi semangat betul. dan produktivitasnya dari aspek tata kelola ya, ada manajemen, saya sering lihat seperti itu. Jadi saya kira begitu ya. Iya, jadi ternyata yang cukup berkesan untuk Pak Dewa, salah satu hal yang terkait kredibilitas adalah itu tadi teamwork. Betul. Dan siap untuk menjalankan tugas, dan ternyata ada kemiripan nih dengan aktivitas Pak Ketua kemarin. Ternyata kalau yang Papua tuh berkesan banget di hati ya Betul. Pak Dewa ya. Iya. Ada apa dengan Papua gitu, jadi kayak selalu melekat ceritanya gitu. Baik Pak Dewa, terima kasih telah membagi ceritanya untuk kredibilitas. Masih ada satu lagi Bapak, mangga ambil satu lagi. baik. Tapi diaduk lagi Ya. Bapak. Jadi kalimat yang saya incer, kata-kata yang saya incer belum ini, belum ada yang Belum dapat ngambil ya. ya. Soalnya seru gitu. Pasti ini penasaran ya. teman pemilih. Ini apa Ya, kira-kira nih? mangga dibuka Bapak. Apa itu nggak kelihatan dari sini? Pak? Sentimental. Oh, sentimental, ya. Teman pemilih bisa lihat ya, sentimental. Oke, Iya. kita akan biarkan dulu beberapa detik Pak Dewa menggali memori hal sentimental apa yang terasa berkesan sekali untuk beliau ketika selama menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan kepemiluan ini nih. Pasti penasaran kan ya. Nah, teman pemilih sembari menunggu Pak Dewa untuk menggali memori, jangan lupa loh buat yang belum subscribe, harus subscribe di channel YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena subscribe itu gratis gitu. Bapak gimana? Sudah teraduk memorinya? Iya. Mangga, Iya. silakan dibagi. Mungkin teman pemilih penasaran sekali. Ya, Versinya. jadi sentimental. Ya, Saya selalu melihat dari konsepnya ya. Itu kan sentimen. Lalu orang bicara, oh ini sentimen pribadi nggak ya? Gitu kan? ya. Jadi saya kira memang sebagai pribadi gitu ya, dalam satu komunitas kelembagaan, tentu dia tidak bisa ya, terlepas ya dari dinamika. Kalau orang dulu bilang romantika ya, Ya. hidup suka dan duka gitu ya, Ya. dalam memikul satu tanggung jawab. Betul. Ada situasi-situasi tertentu di mana orang itu menjadi sentimental. Iya. Ya, ketika misalnya kegiatan sedemikian padat ya, lalu waktu terbatas, Ya.
harus selesai, harus ada keputusan, harus ada hasil. Dan penuh tekanan dong, Betul. Bapak ya, pressure. Betul. Iya. Ya. Misalnya ya, kita bisa lihat pada saat proses rekapitulasi ya, misalnya ya, iya. kan kadang sampai malam dan lain Iya, sebagainya. betul. Atau sampai pagi dini hari. Betul. Dan saya kira itu penyelenggara ya, hampir semua penyelenggara tentu ya punya pengalaman dan pernah terlibat dalam situasi seperti itu. Betul, betul. Nah, menurut saya inilah satu tantangan ya, satu tahapan yang mungkin juga akan terjadi nanti ya pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan. Berikutnya. Betul. Nah, Iya. maka tentu kita harus memetakan potensi-potensi persoalan yang mungkin terjadi, lalu kita mempersiapkannya dari sekarang. Iya, iya, Ya, ya untuk menghindari ya budaya kerja yang sentimental. Yang sentimental. Bapak boleh diartikan nggak lebih harafiah itu berarti kalau sentimental tuh kalau untuk Pak Dewa situasi itu lebih ke apa Bapak? Lebih ke jadi bikin kesel atau kayak jadi sedih Kalau atau menurut gimana saya Pak Dewa? ini ya prejudice ya, Ya, betul kan? ya. Jadi kalau istilah Jawanya apa ya? Tidak legowo gitu ya, sensitif. Oh, sensi. Ya, Jadi sensi. ya. Ya. Mungkin makna harfiahnya ini apa ya? Bisa didiskusikan, tapi kira-kira Iya. itu. Iya, iya. Jadi sensi. orang itu kadang apa ya? Ada situasi-situasi seperti itu. Tetapi tentu kita harus membangun satu kultur ya, bahwa ada ranah-ranah seperti itu. Ya tentu kita harus pahami. Barangkali teman kita, rekan kerja kita sedang sensi, ya kan? Oh, iya, Nah, jadi iya, kita iya. juga harus memahami. Dan lalu Baik, kita tidak iya. boleh tidak peka begitu ya. Oh, Ya, tidak boleh memaksakan betul. situasi juga ya, Bapak ya. Nah, Iya. cuman bagaimana ini dikelola sehingga kemudian tidak menjadi pembenaran bahwa tugas-tugas ya, tanggung jawab dan kinerja kita kemudian menjadi tidak selesai ya. Iya, Nah, betul. disinilah dibutuhkan ya menurut saya tentu perlu ada kepemimpinan ya. Sekecil apapun tim itu, kemudian perlu ada dialog dan keterbukaan. Nah, lalu kalau orang itu sudah dijaga oleh lingkungannya, kemudian dia sudah bisa berkomunikasi, Ya. maka persoalan-persoalan ini seperti ini tentu lebih cepat bisa diselesaikan ya. Ya, ya. Yang satu ada kerumitan, yang lain memberikan penguatan kira-kira Iya, begitu. iya, Nah, betul, betul. kalau sudah demikian ya, meskipun ada kompleksitas, ada beban kerja dan lain sebagainya, saya yakin ya nanti orang itu cuma capek aja. Kalau udah capek istirahat besok Iya. lagi, tapi pikirannya tidak terganggu gitu. Iya, Ya. biar jadi nggak Betul. bablas ke sensi ya, Pak Dewa. Gitu. Ya, Jadi baik. kalau saya begitu. Jadi karena kalau sensi ini jadi akan apa ya? Kalau sikap atau pandangan ini dipertahankan itu akan ruwet sendiri, Pak. Gitu. Betul, Pak. Ya kan? Ya. Bahasa sekarangnya tuh ambyar gitu. Betul ya. Ya betul. kurang lebihnya gitulah kira-kira menurut saya. Ya baik, Ya. teman pemilih, ternyata dari sisi memori Pak Dewa yang kita coba gali, dari kenangan-kenangan beliau ketika menyelenggarakan tugas kepemiluan ini, beliau ternyata memilih untuk menjadikan hal-hal yang berkesan tersebut untuk kita antisipasi lagi di kedepannya Betul. supaya Kita bisa lebih banyak belajar ya. Betul, Pak. Ya. Iya. Terus belajar, terus saling support juga ya, Betul, Bapak iya. ya. Itu lingkungan yang kondusif kan seperti itu ya, Ya. teman pemilih ya. Baik, Pak Dewa, kita sudah menggali dua memori dari Pak Dewa dan apa sebenarnya pendapat pribadi Pak Dewa. Mungkin beberapa teman pemilih baru pertama kali ini nih mendengar langsung apa sih buah pikir dan apa sebenarnya hal yang unik yang bisa digali dari pengalaman Pak Dewa sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pak Dewa, kami harus mengucapkan terima kasih sekali. Baik. Pak Dewa sudah berkenan hadir di podcast KPU RI ini dan membagikan pikiran-pikiran terdalam Pak Dewa. Bapak boleh minta dulu nggak pesan Pak Dewa kepada teman pemilih nih yang melihat tayangan ini, kira-kira apa pesan Pak Dewa kepada teman pemilih semua di luar sana dari utara sampai selatan, timur ke barat, dan nanti menjelang ke pemilihan 2024. Silakan Bapak. Ya, terima kasih teman pemilih dimanapun berada. Saya ingin ya mengajak kita semua untuk berpartisipasi ya dalam proses demokrasi kita, termasuk dalam bagaimana kita mempersiapkan ya, berpartisipasi bersama-sama dalam menghadapi
pemilu ya maupun pilkada 2024. Momentum itu adalah satu agenda yang sangat besar ya, dan tidak semua orang ya itu tentu harus sama ya peran dan tanggung jawabnya. Tapi saya berharap ya masing-masing bisa berkontribusi gitu ya untuk kemudian mempersiapkan dan melaksanakannya dengan baik ya, karena itu akan berlangsung ya dalam 1 tahun yang sama. Iya, betul. Kemudian akan memilih para pemimpin-pemimpin kita Betul. yang akan mengambil kebijakan. Nah, tentu ini sangat penting, dan pilihan Anda, teman pemilih, akan menentukan ya arah dan masa depan bangsa dan negara kita. Sekian demikian, Mbak. Luar Terima biasa kasih. sekali. Terima kasih banyak ya Pak Dewa atas Ya, pesannya oke, untuk makasih. teman pemilih semua. Ya, dan Ya. teman pemilih jangan lupa loh untuk harus selalu like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya tayangan dari podcast KPU RI ini, karena kami akan terus memberikan dan membagikan informasi kepemilian yang unik dan berguna untuk teman pemilih semua. Subscribe untuk teman pemilih yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan mendukung terus Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan banyak informasi kepemilian untuk Anda semuanya. Bapak Dewa, kita harus say goodbye dulu sama teman pemilih. Dan jangan lupa saksikan terus podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Terima kasih. Oke, makasih.